Dahulu kala, di era kegelapan di tahun 400 Masehi, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Arthur berperang melawan bangsa Viking yang ingin menguasai dataran Inggris. Pasukan Inggris yang berjumlah sedikit tidak mampu menghadapi serangan pasukan Viking yang begitu banyak jumlahnya, hampir 10 kali lipat jumlah pasukan Inggris. Di tempat lain, seorang penyihir yang bernama Merlin dengan tergesa-gesa menaiki kudanya menuju suatu tempat. Ternyata Merlin datang ke reruntuhan pesawat alien yang sangat besar. Dari dalam pesawat, tiba-tiba muncul robot Transformers yang selama ini membantu Merlin dan bangsa Inggris mempertahankan kerajaannya. Merlin meminta bantuan untuk terakhir kalinya karena saat ini pasukan Raja Arthur benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Sang robot pun luluh dan memberi Merlin sebuah tongkat pusaka yang sangat kuat dan mampu menundukkan robot naga raksasa yang disebut Dragon Storm. Merlin kemudian pergi menuju medan pertempuran dengan membawa tongkat tersebut. Di atasnya Dragon Storm mengikuti Merlin. Di tengah-tengah pertempuran yang hampir saja membuat pasukan Inggris kalah, dari atas muncul Dragon Storm membantu pasukan Inggris yang kemudian membuat pasukan Inggris memenangkan pertempuran. Berpindah ke masa kini, di suatu tempat di luar angkasa, Optimus Prime membeku tak bergerak. Dia terombang-ambing terbawa arus. Sementara itu di bumi, semenjak kepergian Optimus Prime, bumi terus-terusan didatangi oleh alien-alien robot Transformers dengan jumlah yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat pemerintah seluruh dunia menyatakan bahwa Transformers dilarang berkeliaran di bumi, kecuali di negara Kuba. Pemerintah Amerika membentuk pasukan khusus yang disebut TRF untuk menangkap Transformers, baik itu Decepticon maupun Autobot. Di dalam kantor NASA, seorang ilmuwan mendeteksi pergerakan sebuah planet raksasa yang bergerak mendekati bumi. Di tempat lain, di kota Chicago yang kini hancur akibat pertempuran Transformers beberapa tahun lalu dan kini menjadi daerah terlarang, sekumpulan anak kecil menyusuri jalanan Chicago dan melihat reruntuhan pesawat alien yang sepertinya baru jatuh di sana. Saat diperiksa, ternyata robot yang ada di dalamnya masih bergerak. Hal itu membuat anak-anak kecil tersebut terjatuh dan membuat keributan yang mengundang robot militer milik TRF yang berjaga di sana kemudian berdatangan mengancam anak-anak tersebut. Dari belakang tiba-tiba muncul seorang anak perempuan dan robot kecilnya yang menyerang robot-robot milik TRF tersebut. Perempuan itu menolong anak-anak tadi untuk kabur. Mereka akhirnya bisa lolos dari kejaran robot penjaga. Anak perempuan tersebut bernama Isabella. Dia tinggal di jalanan Chicago bersama robot kecilnya yang bernama Squeaks dan sebuah robot besar yang bernama Canopy. Canopy lah yang selama ini melindungi Bella. Di dalam pos pengamanan TRF yang dipimpin oleh Santos, dari CCTV Santos melihat sekelompok anak-anak berjalan di jalanan Chicago di samping robot Transformers besar. Santos memerintahkan pesawat tempur untuk menembak Canopy. Rudal pun ditembakkan dan seketika melumpuhkan Canopy. Bella pun kaget dan tak kuasa menahan kesedihan. Canopy yang sudah dia anggap sebagai keluarga kini telah tewas. Di depannya, robot TRF kembali berdatangan. Lalu tiba-tiba dari belakang datang Kate Yeager. Kate dan Bumblebee mengalahkan robot TRF tersebut dan kemudian membawa anak-anak yang ada di sana keluar dari zona terlarang Chicago. Kate kembali masuk ke dalam dan membuka kokpit reruntuhan pesawat yang tadi dilihat oleh anak-anak kecil sebelumnya. Kate membuka kokpit pesawat dan mencoba menolong robot yang ada di dalamnya. Robot itu terluka cukup parah. Di detik-detik akhir sebelum kematiannya, robot itu menyerahkan sebuah jimat kepada Kate untuk melindunginya dari bencana besar yang akan segera datang. Kate menolaknya karena menurutnya dia tidak berhutang budi pada robot tersebut dan dia tidak layak mendapatkannya. Robot itu pun tewas dan Kate melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Kate dikepung oleh Santos dan pasukannya. Sementara itu jimat yang tadi ditinggalkan Kate berubah dan bergerak mendekati Kate. Santos ingin Kate membuka mulut memberitahu di mana para Autobot bersembunyi. Kate menolak untuk memberitahu. Di saat Kate terdesak, dari jauh Bumblebee datang untuk menolong. Bumblebee berubah namun bagian tubuhnya tercerai-berai. Namun ternyata Bumblebee memiliki kemampuan untuk memisahkan bagian tubuh dan menggabungkannya kembali sambil menghajar para pasukan TRF. Di tengah-tengah pertempuran, muncul Kolonel William Connox yang kemudian menghentikan pertempuran tersebut. Beberapa saat kemudian, Hound datang untuk membantu. Namun William mampu mendinginkan suasana dan menyuruh Kate dan para Autobot untuk pergi. Santos menyuruh anak buahnya menembakkan alat pelacak di tubuh Bumblebee. Sore harinya, ternyata Barricade juga memeriksa pesawat alien yang sama diperiksa oleh Kate sebelumnya. Di dalam pangkalan militer, William dan para petinggi militer yang mengawasi Barricade menyadari sesuatu yang membuat mereka kaget. Ternyata di sana Barricade menemui bosnya, Megatron, yang kini memiliki tubuh baru dan terdapat tanda merah di wajahnya. Megatron mencari jimat yang sebelumnya diberikan kepada Kate. Megatron sangat menginginkan jimat itu karena menurutnya tanpa jimat itu dia tidak bisa menemukan tongkat pusaka. Barricade memiliki ide untuk meminta bantuan pasukan TRF.
Sementara itu di luar angkasa, Optimus akhirnya sampai di planet asalnya Cybertron. Optimus kaget melihat keadaan planetnya yang telah hancur. Optimus lalu mendengar suara dari dalam ruangan. Optimus pun memasukinya. Di dalam, dia melihat sosok robot wanita. Robot itu bernama Quintessa. Dia mengaku kalau dialah sang pencipta para robot. Optimus yang tidak percaya dan kesal mencoba menyerang Quintessa. Quintessa membalik serangan Optimus dan mengikat Optimus hingga tak berdaya. Quintessa menampar wajah Optimus hingga muncul tanda merah di wajah Optimus, dan tanda itu membuat sistem memori Optimus bermasalah. Optimus kemudian tunduk dengan apapun yang dikatakan oleh Quintessa. Kembali ke bumi. Di kota London, seorang pria tua memperhatikan seorang wanita yang bernama Vivian yang sedang mengajar di hadapan para mahasiswanya. Pria tua itu kemudian keluar dan berbicara dengan mobil milik Vivian untuk bersiap-siap karena waktunya telah tiba. Di Cybertron, Quintessa memerintahkan Optimus untuk merebut sebuah tongkat yang dia sebut sebagai tongkat penciptaan. Karena tongkat itu mampu mengembalikan Cybertron kembali seperti semula. Quintessa menceritakan kalau ribuan tahun lalu tongkat penciptaan dicuri oleh 12 kesatria pengawal yang mengkhianatinya dan menyembunyikannya di bumi. Di suatu tempat di bumi, Kate pun akhirnya pulang ke tempat persembunyian para Autobot. Saat Hound bertransformasi, dari dalamnya keluar Bella dan robot kecilnya yang diam-diam mengikuti Kate. Di sana para Autobot dan Dinobot bersembunyi dari kejaran pasukan TRF. Di tempat itu, Kate kini dibantu seorang asisten yang bernama Jimmy untuk mengatur para Autobot. Kate terkejut melihat Bella yang ternyata mengikutinya. Kate menyuruh Bella untuk kembali pulang. Bella kemudian menjelaskan kalau dia kini sebatang kara. Orang tuanya meninggal karena serangan Decepticon. Sebelumnya dia tinggal bersama Kanopi, namun kini Kanopi telah tiada. Kate pun terpaksa mengizinkannya untuk tinggal. Bella melihat foto putri Kate. Kate kemudian menjelaskan kalau putrinya kini sedang kuliah di tempat yang jauh. Di beberapa tempat di dunia, para peneliti dikejutkan dengan kemunculan tanduk robot raksasa dari dalam bumi yang semakin membesar tiap harinya. Terhitung ada 6 tanduk yang tersebar di berbagai negara di penjuru dunia. Di negara Kuba, Simon kini sedang meneliti kemunculan 6 tanduk tersebut. Di tempat lain, Megatron menangkap beberapa anggota CIA yang kemudian ingin bernegosiasi dengan militer Amerika. William memimpin negosiasi tersebut. Megatron meminta beberapa anggota Decepticon yang bernama Mohawk, Dreadnought, Nitro Zeus, dan Onslaught untuk dibebaskan. Di dalam markas, William mengetahui kalau Megatron mengincar sebuah benda yang kini dimiliki oleh Kate Yeager untuk mendapatkan sebuah tongkat yang dipercaya dapat menghancurkan dunia. Pimpinan militer memberitahu tempat persembunyian Yeager kepada Megatron dan memerintahkan William untuk mengawasi pergerakan Megatron dan nantinya merebut tongkat yang diincar oleh Megatron saat Megatron berhasil mendapatkannya. Megatron yang telah mengetahui lokasi Kate mulai bergerak dengan para pasukannya dengan diawasi pasukan TRF dan William dari jauh. Kate menyadari ada pergerakan yang mendekatinya. Dia kemudian menyuruh para Autobot untuk bersiap-siap untuk kabur. Saat Megatron dan pasukannya sampai, Kate dan yang lainnya telah pergi. Kate dan yang lainnya kini sampai di sebuah kota mati. Kate menyuruh para Autobot untuk bersembunyi untuk menghadang para Decepticon yang akan datang. Di tempat persembunyian, Drift menyadari kalau Bumblebee dipasangi alat pelacak. Drift kemudian membuang alat pelacak tersebut. Di tengah jalan, pasukan TRF dihadang oleh para Dinobot. Mereka tak mampu melanjutkan perjalanan. Santos kemudian memiliki ide untuk meluncurkan drone-drone untuk mengejar Kate dan yang lainnya. Sementara itu di tengah kota mati, rombongan Decepticon akhirnya sudah sampai di sana. Di tempat lain, jimat yang dimiliki Kate tiba-tiba berubah bentuk dan menempel di tubuh Kate. Di saat posisi persembunyian Kate sudah ketahuan, Kate meledakkan peledak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sontak pertempuran antara Decepticon melawan para Autobot pun terjadi. Dengan bantuan Dinobot, Megatron dan pasukannya kemudian mampu dipukul mundur. Beberapa saat kemudian, datang banyak sekali drone-drone milik TRF mengincar Kate. Drone itu terus mengejar Kate hingga masuk ke dalam gedung. Di dalam lift, Kate dan yang lain dikejutkan dengan kemunculan robot aneh. Robot itu bernama Cogman. Cogman menjelaskan kalau dia ada di sana bermaksud menjemput Kate. Lalu tiba-tiba Kate terdorong oleh salah satu drone dan membuatnya bergelantungan di atas gedung. Kate sempat ditembaki oleh drone tersebut, namun jimat yang ada di tubuhnya melindungi Kate dari tembakan. Kate kemudian melompat menuju drone paling besar. Kate menghancurkan drone paling besar tersebut dan membuat drone yang lainnya kehilangan sinyal dan terbang tanpa arah. Cogman lalu menemui Kate. Dia menjelaskan kalau dia menjemput Kate yang kini memiliki jimat pusaka. Cogman menyebut Kate sebagai kesatria yang terpilih. Cogman akan menjelaskan semuanya nanti di Inggris. Kate kemudian bersedia dan mengajak Bumblebee untuk ikut dengannya. Mereka pun berangkat menaiki pesawat khusus. Di dalam markas militer, mereka mendeteksi pergerakan Kate menuju Inggris dan secara kebetulan para Decepticon juga pergi menuju Inggris. Para pimpinan militer memerintahkan William untuk mengikuti pergerakan tersebut.
Di luar angkasa, planet Cybertron kini sudah mulai mendekati bumi. Di dalamnya, Quintessa memberitahu Optimus bahwa planet bumi memiliki julukan lain, yaitu Unicron. Bumi adalah Unicron. Optimus teringat sesuatu. Unicron adalah musuh bebuyutan Cybertron sejak awal penciptaan. Quintessa menyuruh Optimus untuk menghabisi Unicron dan seluruh kehidupan di atasnya. Quintessa memberi nama baru Optimus, yaitu Nemesis Prime. Berpindah ke bumi. Di suatu tempat di London, Vivian termenung melihat ruang kerja mendiang ayahnya yang berisi berkas penelitian mengenai sejarah kuno bangsa Inggris. Vivian kemudian bergegas berangkat ke kampus untuk mengajar. Setelah masuk ke dalam mobil, terjadi hal yang aneh. Mobil yang dinaiki Vivian berjalan sendiri. Vivian pun panik. Vivian mencoba kabur. Robot yang menyamar menjadi mobil Vivian bernama Hot Rod. Di tengah jalan, Hot Rod men-scan Lamborghini yang melewatinya. Hot Rod kemudian berubah menjadi Lamborghini Centenario. Di lain tempat, Kate dan Bumblebee diantar Cockman berjalan menuju sebuah kastil. Mereka menemui seorang pria tua. Pria tua itu mengaku bernama Sir Edmund Burton. Edmund memeriksa jimat yang menempel di lengan Kate. Beberapa saat kemudian, dari jauh tiba-tiba muncul Hot Rod datang membawa Vivian. Di dalam ruangan, Edmund menjelaskan kalau Hot Rod adalah seorang prajurit yang bersumpah pada mendiang ayah Vivian untuk melindungi Vivian selama ini. Edmund lalu menjelaskan silsilah keluarganya. Dia menyebut kalau leluhurnya tergabung dalam suatu serikat rahasia yang disebut The Witwicans. Banyak tokoh dunia yang ternyata tergabung di dalam serikat rahasia Witwicans ini. Serikat Witwicans bertugas melindungi sejarah rahasia Transformers di bumi. Edmund menjelaskan kalau mendiang ayah Vivian adalah anggota serikat Witwicans juga. Edmund kemudian menjelaskan kalau sejarah dimulai pada sekitar tahun 400 Masehi, di saat Raja Arthur dengan dibantu penyihir Merlin berperang mengalahkan pasukan Viking. Edmund mengajak Kate dan Vivian menuju sebuah ruang rahasia. Di dalamnya terdapat meja bundar yang asli. Dulu, di sana duduk 12 kesatria, di mana di belakang mereka juga ada 12 robot kesatria dari Cybertron mendampingi mereka. Mereka semua bersatu melindungi umat manusia. Edmund menjelaskan kalau saat ini seorang kesatria terakhir telah dipilih. Dia adalah Kate, karena jimat yang ada di dalam tubuh Kate telah memilihnya. Cockman kemudian membuat tangan Vivian menyentuh meja bundar, lalu keajaiban terjadi. Pedang yang ada di sekitarnya bergerak. Vivian pun terkejut. Edmund kemudian menjelaskan kalau Vivian adalah keturunan langsung Merlin, dan hanya orang yang memiliki darah keturunan Merlin lah yang bisa mengendalikan kekuatan tongkat pusaka yang dimiliki oleh Merlin. Kini tongkat tersebut telah dikubur bersama jasad Merlin di tempat yang tidak diketahui. Jika tongkat itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka bumi akan hancur. Edmund kemudian menjelaskan kalau mereka harus merebut tongkat itu sebelum terlambat. Edmund menjelaskan kalau ayah Vivian pasti menyimpan petunjuk tentang keberadaan tongkat itu. Di luar kastil, para pasukan TRF dibantu kepolisian Inggris berdatangan untuk mengepung kastil. Edmund dan yang lainnya pun bergegas untuk kabur. Hot Rod menembakkan senjata penghenti waktu dan membuat yang lainnya memiliki kesempatan untuk kabur. Bumblebee membawa Kate dan Vivian menuju rumah Vivian dan kembali pergi untuk mengecoh para pasukan TRF. Di tempat lain, Edmund ditelepon oleh rekannya yang ternyata itu adalah Simon. Simon menyuruh Edmund menuju sebuah perpustakaan di London. Setelah ada di dalam perpustakaan yang dimaksud, Edmund kembali menghubungi Simon. Simon mengarahkan Edmund menuju rak buku tertentu. Setelah buku yang dimaksud diambil, di dalamnya terdapat ilustrasi prediksi kehancuran bumi, di mana Cybertron dan bumi bertemu dan saling menghancurkan. Di dalam buku itu, bumi disebut sebagai Unicron. Di dalam buku itu dikisahkan tanduk-tanduk Unicron akan muncul menyambut kehadiran Dewi Kehancuran Quintessa. Itulah alasan kenapa banyak sekali robot Transformers yang datang ke bumi, karena bumi memiliki banyak sekali energon yang berasal dari tubuh Unicron. Lewat telepon, Simon menjelaskan kalau tanduk-tanduk itu bukan muncul tidak beraturan. Melalui rekayasa peta zaman dahulu, di saat bumi terdiri dari satu benua, lokasi kemunculan tanduk-tanduk itu membentuk sebuah lingkaran, dan pusatnya ada di Stonehenge, Inggris. Di tempat lain, Vivian dan Kate menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk itu mengarahkan mereka ke sebuah museum kapal selam tua. Sementara itu, Edmund dan Cockman sedang mencoba menghindari kejaran pasukan TRF dan kepolisian Inggris. Vivian lalu menelpon Edmund dan memberitahu kalau kini mereka menuju museum kapal selam. Edmund dengan dibantu Cockman akhirnya berhasil lolos dari kejaran para polisi. Sesampainya di dalam museum yang berbentuk kapal selam itu, Edmund membeli museum tersebut. Di dalam kapal selam, Edmund berkata kalau kini tugasnya telah usai. Dia tidak bisa melanjutkan lagi karena usia yang sudah tidak muda. Edmund menyerahkan nasib bumi kepada Kate dan Vivian. Edmund kemudian pergi. Vivian kemudian tidak sengaja memegang tuas di dalam kapal selam yang membuatnya bereaksi. Kapal selam itu bergerak.
Ternyata kapal selam tersebut adalah sebuah robot Transformers. Bumblebee pun langsung melompat ke punggung kapal selam tersebut. Di tempat lain, William terus memantau pergerakan Kate dan yang lainnya. William kemudian memerintahkan timnya untuk mengikuti kapal selam itu menuju dasar samudera menggunakan kapal selam khusus. Di tempat lain, Edmund menemui Perdana Menteri Inggris, menyuruhnya untuk mempersiapkan semua sumber daya militer yang dimiliki Inggris untuk perang penghabisan yang akan terjadi tidak lama lagi. Di dasar laut, Kate dan yang lainnya kini sudah sampai di reruntuhan pesawat terbang alien raksasa. Cockman menjelaskan kalau jimat milik Kate adalah kunci membuka pesawat itu, dan benar saja begitu mereka memasuki wilayah pesawat itu, tiba-tiba pesawat itu pun menyala. Kapal selam milik Kate memasuki pesawat itu semakin dalam, diikuti kapal selam milik pasukan William. Di dalam pesawat, Kate dan yang lainnya keluar dari kapal selam. Mereka berjalan menyusuri lorong mencari tongkat yang tersimpan di makam Merlin. Sementara itu di angkasa, planet Cybertron sudah semakin dekat dengan bumi. Cybertron sudah sampai di bulan dan terus bergerak mendekati bumi. Diperkirakan 2 jam lagi Cybertron akan menabrak bumi. Semua orang di seluruh dunia pun panik. Di dalam tempat persembunyian Autobot, mereka didatangi pesawat milik Autobot yang akan membawa mereka terbang ke Inggris. Di dalam pesawat alien raksasa, Kate dan Vivian menemukan sebuah ruangan aneh dengan beberapa patung kesatria di sekitarnya. Di luar pesawat, Optimus Prime berenang memasuki pesawat tersebut. Di dalam pesawat, saat akan membaca tulisan di lantai, sentuhan Vivian membuat sesuatu di depannya bereaksi. Di depannya kemudian muncul sebuah makam. Itu adalah makam Merlin. Mereka berdua pun memeriksanya. Setelah dibuka, Kate kecewa karena di dalamnya hanya terdapat jasad Merlin dan tongkat kayu biasa. Kate yang kesal mengambil dan membuang tongkat tersebut. Di saat sedang memeriksa, Kate tidak sengaja menghidupkan sebuah robot penjaga yang kemudian mengamuk, mencari orang yang telah mengambil tongkat di sana. Kate dan Vivian mencoba melawan. Robot itu terus mengamuk. William dan pasukannya yang sudah sampai di sana membantu melawan robot tersebut dan mereka mampu membuat robot itu jatuh ke dalam jurang. Vivian tidak sengaja memegang tongkat kayu yang sebelumnya, dan tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi tongkat besi pusaka yang selama ini dia cari. Di waktu yang sama, pesawat raksasa yang mereka naiki kini mulai bergerak menuju permukaan laut. William mencoba merebut tongkat yang ada di tangan Vivian. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Optimus Prime. Optimus memaksa Vivian menyerahkan tongkat yang ada di tangannya. Vivian yang ketakutan terpaksa menyerahkan tongkat itu. Optimus kemudian pergi dari ruangan tersebut. Kate menyadari kalau yang barusan bukanlah Optimus yang biasanya, kemudian menyuruh Bumblebee menghentikan Optimus. Pesawat raksasa itu kini sudah sampai di permukaan laut. Di atasnya, Bumblebee bertarung dengan Optimus Prime meminta tongkat yang dibawa oleh Optimus. Di belakangnya, Kate dan William berlari mendekati lokasi pertarungan. Bumblebee kewalahan menghadapi Optimus. Di tengah pertarungan, Kate mencoba menyadarkan Optimus kembali. Sementara itu, pesawat raksasa di bawahnya terus naik terbang semakin tinggi. Di tengah-tengah pertarungan, di saat Bumblebee terdesak dan hampir terbunuh, Bumblebee mengeluarkan suara aslinya. I am Bumblebee, your oldest friend. Optimus, I would lay down my life for you. Optimus yang mendengarnya kemudian terdiam, dan hal tersebut mampu menyadarkan Optimus kembali. Tanda merah di wajah Optimus menghilang. Optimus tidak ingat dengan apa yang barusan dia lakukan. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Megatron dan Nitro Zeus mengambil tongkat pusaka dari tangan Optimus, lalu kemudian pergi. Setelah itu dari dalam pesawat keluar beberapa robot kesatria pelindung tongkat yang langsung menyerang Optimus, karena mereka mengira Optimus bekerja untuk Quintessa. Di saat yang sama, tiba-tiba jimat di lengan Kate berubah menjadi sebuah pedang. Kate mampu menghentikan sabetan pedang robot kesatria. Hal tersebut membuat para robot kesatria yang melihatnya kemudian tunduk pada Kate yang memegang pedang pusaka. Di belakang mereka, Cybertron terlihat mulai memasuki bumi. Bagian dari planet Cybertron menancap ke bumi di mana pusatnya ada di atas Stonehenge. Optimus memberitahu lokasi Quintessa di bagian Cybertron yang bernama Ignition Chamber. Di sekitar Stonehenge, Megatron dan anak buahnya berperang dengan pasukan Inggris mempertahankan tongkat pusaka yang ada di tangannya. Pertempuran ini mengakibatkan Edmund tertembak oleh Megatron. Cockman menghampirinya dan akhirnya Edmund pun tewas. Pesawat raksasa tadi kini telah sampai tepat di atas Stonehenge. Di dalam Ignition Chamber, Megatron menemui Quintessa dan kemudian menyerahkan tongkat pusaka kepada Quintessa. Quintessa lalu kemudian menggunakan tongkat itu untuk menyerap energi dari dalam bumi guna membentuk kembali planet Cybertron. Bagian planet Cybertron kemudian bergerak menghancurkan kota-kota yang mengenainya. Di bawah, para Autobot dibantu para robot kesatria dan pasukan militer bergerak menuju Ignition Chamber yang ada di Cybertron. Di dalam pesawat, Kate memberi penjelasan kepada para pasukan PRS kalau Optimus dan yang lainnya sejak dulu tidak pernah lelah melindungi bumi dari kehancuran.
Santos dan para pasukannya pun kini mulai sadar dan mencopot tanda TRF di lengan mereka. Beberapa saat kemudian, Kate kaget saat menyadari ada Bella di sana. Di saat mereka sudah mencapai lokasi yang dituju, para Autobot pun mulai terjun. Para robot kesatria berubah bentuk bergabung menjadi sebuah robot naga raksasa yang bernama Dragon Storm. Di langit, pesawat yang dinaiki pasukan William sempat diserang oleh pesawat tempur Decepticon. Namun dibantu oleh Autobot dan Dragon Storm, mereka akhirnya bisa mendarat di Ignition Chamber. Di sana mereka langsung disambut dengan serangan dari Megatron dan pasukannya. William melihat ruang Ignition Chamber yang dilindungi oleh meriam raksasa. William pun kebingungan bagaimana caranya melewati meriam tersebut. Bella kemudian berlari menghampiri robot kecilnya Squeaks. Bella menyuruh Squeaks membawa bom menuju meriam raksasa dan meledakkannya. Di tempat lain, beberapa Decepticon bergabung menjadi satu robot raksasa yang bernama Infernocus. Di bumi, pimpinan militer memiliki ide untuk menembak satu bagian Cybertron yang tergantung, di mana nantinya akan menyapu Ignition Chamber hingga hancur. Mereka kemudian menyuruh pasukan William untuk mundur karena rencana tersebut akan dijalankan. Di tempat lain, Squeaks telah berhasil menghancurkan meriam raksasa milik musuh. Lalu dari belakang tiba-tiba datang Optimus menaiki Dragon Storm. Optimus langsung menghajar Infernocus. Hal itu membuat Infernocus tercerai-berai. Dengan satu tebasan, Optimus Prime mengalahkan semua robot Infernocus. Optimus kemudian menyuruh para Autobot untuk maju. Di tempat lain, rudal dari pesawat militer ditembakkan ke bagian Cybertron yang tergantung. William menyuruh yang lain melompat terjun ke bumi. Vivian yang sadar tujuan asli dia ke sana tidak ikut terjun dan malah berlari menuju Ignition Chamber. Kate pun mengejarnya. Setelah bagian planet Cybertron yang tertembak menyapu Ignition Chamber, para Autobot dan Vivian yang ada di dalamnya pun mencoba untuk bertahan. Hal ini tidak menghentikan Quintessa yang masih terus menyedot energi bumi. Ignition Chamber tidak terjatuh namun masih tersangkut kabel raksasa Cybertron. Di saat ada kesempatan, di tengah pertempuran, Vivian berlari untuk mengambil tongkat pusaka yang ada di depannya. Megatron mencoba menghentikan Vivian, namun Optimus menebaskan pedangnya, memotong tangan Megatron, dan lalu menendang Megatron hingga terlempar keluar dari Ignition Chamber. Lalu tiba-tiba, Ignition Chamber kembali terlempar jatuh, membuat semua yang ada di dalamnya mengambang. Kate membantu Vivian meraih tongkat pusaka. Di atasnya, Optimus Prime mencoba menghentikan Quintessa. Bumblebee lalu datang membantu menembak Quintessa dari belakang dan membuat Quintessa lenyap. Sementara itu, Vivian akhirnya bisa mencabut tongkat pusaka yang membuat transfer energi dari bumi pun terhenti. Hot Rod lalu menembakkan senjata penghenti waktu ke arah Kate dan Vivian. Optimus kemudian melindungi mereka berdua. Di saat Ignition Chamber akhirnya jatuh sampai di permukaan bumi, dari dalamnya keluar Optimus Prime dan para Autobot yang selamat membawa Kate dan Vivian. Optimus dan para Autobot beserta Dragon Storm kemudian terbang menuju Cybertron yang kini berdampingan dengan bumi. Di tempat lain, di bawah salah satu tanduk raksasa, muncul seorang wanita berpakaian aneh, menyuruh para peneliti yang ada di sana untuk menghentikan penelitian mereka karena penelitian tersebut akan membangunkan Unicron. Lalu wanita itu berkata kalau dia mengetahui cara membunuh Unicron. Wanita itu mirip dengan Quintessa, guys. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers The Last Knight ini, guys. Semoga kalian terhibur.